Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Siti Nur Aisyah di video learning mata kuliah Teknik Isolasi dan Perbanyakan Agensi Hayati. Nah, di video learning kali ini saya akan membahas tentang topik besar berupa pengendalian hama secara hayati. Nah, di video part 1 ini yang akan saya fokuskan penjelasannya adalah tentang prinsip dasar serta konsep pengendalian hama secara hayati. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, apa itu sebenarnya pengendalian hayati? Nah, dalam konsep pengendalian hama, pengendalian hayati itu pada dasarnya merupakan metode pengendalian di mana kita memanfaatkan musuh alami yang masih hidup untuk mengendalikan populasi organisme lain. Jadi, dalam konteks pengendalian hayati yang digunakan harus berupa makhluk hidup, tidak boleh dalam bentuk senyawa yang dihasilkan oleh makhluk tersebut kemudian kita gunakan. Jadi penggunaan musuh alami inilah yang kemudian sering dikenal dengan istilah pengendalian biologis atau biopestisida. Nah, pengendalian hayati dikenal sebagai pengendalian yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan memang kita hanya menggunakan masukan dari alam, di mana kita memanfaatkan mekanisme di alam atau mekanisme yang secara alami sudah terjadi, yaitu mekanisme rantai makanan, di mana setiap organisme akan memiliki aktivitas saling memakan organisme lain. Nah, metode ini diharapkan dapat menekan pertumbuhan organisme lain, ya, dalam hal ini adalah hama, atau kita juga dapat mengeliminasi atau mengurangi dampak kerusakan dari hama yang mengganggu di pertanaman kita. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di ilustrasi ini, bahwa masing-masing tanaman punya hamanya tersendiri, dan masing-masing hama sendiri itu juga punya musuh alaminya tersendiri. Nah, ini sebenarnya sudah terbentuk secara alami berdasarkan prinsip dari mekanisme rantai makanan. Nah, dari ilustrasi ini juga kita bisa lihat bahwa satu musuh alami dapat mengendalikan hama yang berbeda, atau bisa juga dua musuh alami yang berbeda atau lebih dapat mengendalikan satu jenis hama yang sama. Nah, dari prinsip ini kita sebenarnya bisa menggunakan keberadaan musuh alami ini sebagai salah satu cara untuk mengendalikan populasi dari hama yang menyerang tanaman kita. Nah, penggunaan musuh alami atau penggunaan pengendalian hayati pada dasarnya berbasis pada berbagai mekanisme utama, yakni predasi, parasitisme, dan ada mekanisme alami. Nah, dalam case mekanisme alami, mekanisme ini adalah mekanisme yang di luar konteks atau di luar prinsip predasi dan parasitisme, di mana mekanisme ini biasanya hanya ditemukan pada spesies-spesies tertentu yang di mana tidak terjadi pada keseluruhan spesies hama. Nah, di mana fungsi atau peran kita sebagai manusia dalam pengendalian hayati ini? Manusia adalah pengelola aktif atau sebagai mediator. Nah, dalam kondisi pertanaman monokultur, umumnya keberadaan dari musuh alami akan sulit ditemukan. Yang justru mudah ditemukan adalah hamanya. Nah, oleh karena itu kita manusia memiliki peran di mana kita memfasilitasi interaksi antara musuh alami dengan hama dengan cara mengaplikasikan musuh alami ke lahan yang sedang diserang oleh hama. Nah, teman-teman, kita akan bahas juga, ini adalah beberapa karakteristik umum dari biopestisida, ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa istilah biopestisida itu sebenarnya berasal dari gabungan kata biological pesticide atau pestisida biologis. Jadi di mana artinya adalah kita memanfaatkan organisme hidup sebagai pestisida, ya, sebagai pestisida. Nah, apa saja karakteristik umum dari biopestisida?
Yang pertama itu ini sama dengan dulu pernah kita bahas waktu agensia hayati untuk penyakit. Jadi target biopes itu spesifik, ya, spesifik. Jadi dia tidak seperti pestisida kimia yang targetnya itu spektrumnya besar, ya, artinya semua yang serangga pasti akan mati. Tidak seperti itu. Jadi dia benar-benar spesifik karena ini berkenaan dengan preferensi makan atau preferensi parasitisme yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh agensia hayati. Nah, karena dia spesifik, kemudian karena kita juga memanfaatkan organisme hidup, biasanya efek biopestisidanya itu cenderung lambat. Karena apa? Ada proses yang harus dilewati, ya. Jadi ada proses yang harus dilewati, ada kondisi di mana kita harus menunggu sampai si musuh alami berinteraksi secara langsung, secara fisik dengan hama target, sehingga efeknya itu memang tidak secepat pestisida sintetik. Nah, kebanyakan biopestisida sifatnya itu bukan menghabisi, ya, bukan sida. Jadi tidak seperti pestisida kimia yang sifatnya memang adalah side. Side itu maksudnya membunuh, menghabisi. Nah, tapi lebih kepada menekan populasi hama. Nah, kenapa? Karena si musuh alami tadi umumnya sifatnya adalah memakan atau memparasit. Nah, biasanya ada keterbatasan, ya, dari si musuh alami untuk bisa memakan hama target atau untuk bisa memparasit satu hama target. Jadi karena keterbatasan itu otomatis kemampuan si biopestisida ini tidak akan bisa sampai ke ranah yang membasmi, ya, tapi hanya lebih kepada menekan populasi. Jadi sehingga populasinya itu tidak bertambah dengan sangat cepat seperti halnya kalau misalnya kita tidak berikan treatment pengendalian apapun di lahan yang kita tanami. Nah, karena dia memanfaatkan organisme dari alam, masukan yang digunakan juga berasal dari alam, memang karakteristik atau keuntungannya adalah dia tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Artinya tidak ada residu yang dihasilkan dari musuh alami itu sendiri yang kemudian bisa membahayakan baik itu untuk manusia, untuk tanaman, ataupun untuk lingkungan. Nah, selain itu, biasanya pemanfaatan agensia hayati ini jarang sekali memicu terjadinya peningkatan resistensi di hama target. Tidak seperti case kalau misalnya kita menggunakan pestisida sintetik, itu ada kemungkinan setelah pemakaian dalam jangka waktu tertentu, itu hama target itu akan menjadi resisten terhadap satu jenis pestisida yang mungkin rutin kita berikan kepada tanaman, sehingga itu menyebabkan si hama menjadi resisten, ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan musuh alami, ya, ketika menggunakan musuh alami jarang sekali terjadi ada peningkatan resistensi dari si hama, karena memang sifatnya adalah dimakan. Jadi bukan sifatnya berdasarkan pemberian racun atau pemberian senyawa tertentu, tapi lebih kepada aktivitas makan. Jadi selama musuh alaminya ada dan masih mampu memakan, maka otomatis dia akan masih mampu menekan populasi si hama target. Nah, penggunaan musuh alami juga dinilai lebih terjangkau, ya. Karena apa? Untuk mendapatkan si musuh alami juga umumnya tidak begitu rumit, ya, tidak membutuhkan biaya yang mahal seperti halnya kalau kita menggunakan pestisida kimia. Hanya saja memang dari segi pekerjaan, ya, kita harus bisa mencari di mana musuh alami itu mengumpulkan dalam jumlah tertentu dan memberikan atau mengaplikasikannya di lapangan. Nah, karena tadi sejalan dengan salah satu kekurangan dari biopes itu adalah efek biopestisidanya atau efek penekanan terhadap si hama target itu relatif lambat, maka efektivitas si biopes juga seringkali bervariasi
tergantung pada kondisi lingkungan di mana dia diaplikasikan. Artinya apa? Ada faktor lain yang menentukan kemampuan si musuh alami dalam menekan hama. Misal, kalau misalnya kondisi abiotiknya ternyata tidak begitu sesuai untuk musuh alami ini juga otomatis akan memiliki keterbatasan atau efektivitasnya dalam menekan hama juga ikut terpengaruh karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung bagi pertumbuhan si musuh alami. Selain itu, karena kita menggunakan musuh alami cenderung tidak persisten. Ya, cenderung tidak persisten. Maksudnya tidak persisten ini apa? Persisten itu maksudnya dia tidak bertahan lama di lapangan. Ya, tidak seperti kalau kita menyemprotkan pestisida kimia atau pestisida sintetik, itu cenderung masih ada mekanisme persistensi. Jadi setelah kita semprotkan, maka senyawa itu akan bertahan di daun misalnya. Kalau daun itu belum dimakan oleh hama, sampai pada jangka waktu tertentu mungkin senyawa itu akan tetap tinggal di daun. Itu yang kemudian kita kenal dengan istilah residu. Kalau misalnya ternyata dia menempel di permukaan produk yang dipanen, ya. Jadi level persistensi ini juga mendukung seberapa efisien penggunaan satu pestisida kimia. Nah, karena ini kita menggunakan musuh alami, di mana musuh alami itu dia bergerak, dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka memang cenderung tidak persisten. Ya, tidak bertahan lama di lapangan. Jadi akan sangat tergantung pada keberadaan si musuh alami di lapangan tersebut. Jadi kalau misalnya musuh alaminya sudah tidak di lahan itu lagi, ya otomatis tidak akan ada efek penekanan lagi bagi si hama. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang definisi, kemudian bagaimana karakteristik dari agensi hayati, ya, penggunaan agensi hayati untuk pengendalian hama. Nah, berikutnya adalah kelompok agensi hayatinya. Jadi pilihan agensi hayati apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan hama tanaman. Ya. Nah, yang pertama itu ada kelompok yang kita sebut sebagai serangga predator, ya. Nah, serangga predator ini adalah spesies serangga yang mampu mengendalikan hama tanaman dengan cara memakan hama target atau mangsanya secara langsung dalam jumlah besar selama siklus hidupnya. Ya, jadi dari namanya sendiri, mekanisme si serangga predator ini otomatis adalah predasi. Jadi yang kita manfaatkan otomatis adalah kemampuannya memakan. Ya, kemampuannya memakan serangga hama dan jumlah serangga hama yang mampu dia makan dalam satu siklus hidupnya. Kelompok yang kedua itu ada serangga parasitoid. Ya, kelompok serangga parasitoid ini adalah kelompok serangga atau spesies-spesies serangga yang bersifat parasit di tubuh organisme lain, dalam hal ini adalah tubuh hama tanaman, di mana dia akan melewati sebagian fase hidupnya, ya, di dalam tubuh hama tersebut. Ya, jadi otomatis kalau serangga parasitoid, maka mekanismenya adalah parasitisme. Jadi dia memanfaatkan tubuh si organisme hama, ya, untuk hidupnya. Jadi dia akan mengambil nutrisi dari organisme hama tersebut di sebagian fase kehidupannya. Dan yang terakhir, kita bisa juga menggunakan mikrobia entomopatogen. Ya, jadi dari istilah entomopatogen sendiri itu adalah patogen terhadap serangga, di mana spesies mikrobia ini memiliki kemampuan untuk menyebabkan penyakit pada serangga. Ya, mampu menyebabkan atau menginfeksi serangga dan menyebabkan serangga itu mati karena ketidakmampuan dalam beberapa metabolisme tubuhnya atau gangguan yang diakibatkan oleh si mikroba itu sendiri. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang konsep dasar pengendalian hama secara hayati. But ya, masih ada banyak informasi menarik lainnya tentang materi ini yang wajib kamu ketahui. So,
Pastikan teman-teman tonton video learning part 2 supaya teman-teman bisa dapetin lebih banyak informasi lagi mengenai materi ini. Oke, overall terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton video learning ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau kamu suka video ini silakan press like, dan jika ada yang mungkin masih kurang jelas dan ingin ditanyakan, please feel free to put your comment di bawah ini. Dan last but not least, jangan lupa buat subscribe channel ini. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.